Halo Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 14 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku, hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tindak pidana pencucian uang, Richard Louhena Pesi dituntut 2,8 tahun penjara. Perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU, mantan wali kota Ambon Richard Louhena Pesi dituntut 2 tahun dan 8 bulan. Tuntutan tersebut dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sidang dipimpin Hakim Marta Maitimo sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim Antonius Sampe Samine dan Hakim Paris Edward Nadeak sebagai Hakim Anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 12 Agustus 2025. Terdakwa sendiri didampingi tim hukum dari kantor pengacara Edward Dias. Dalam pembacaan surat tuntutan, JPU mengatakan bahwa terdakwa dinilai melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU selama masih menjabat sebagai wali kota Ambon 2 periode. Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 65 KUHP. Terdakwa juga dibebankan denda 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan tambahan berupa pidana kurungan selama 6 bulan. Terkait uang pengganti, mantan wali kota Ambon 2 periode ini tidak dibebankan jaksa, sebab uang pengganti tersebut telah dikembalikan utuh oleh terdakwa. Usai pembacaan tuntutan, hakim kemudian menutup persidangan dan akan dibuka pada 26 Agustus 2025 dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. Diketahui dalam perkara ini, Richard Louhena Pesi diduga menyembunyikan dan menyamarkan uang senilai 8,2 miliar rupiah yang berasal dari hasil dugaan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 7,2 miliar diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset dan 1 miliar ditempatkan dalam tabungan Gold Zavers Gift Maxi. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat besarnya nilai dugaan pencucian uang yang dilakukan mantan wali kota Ambon tersebut. Sidang berikutnya akan menentukan kelanjutan proses hukum terhadap Richard Louhena Pesi. Dari hadis-hadis seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk agreement apapun itu dari. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Ya. Tadi kan saya sudah mengingatkan kepada saudara ya. Jika ingin ada istilahnya. Mobilnya itu mungkin sekitar 250, sisanya itu untuk baik kebutuhan hidup dia atau juga kebutuhan sosial yang saya minta tolong dia untuk mengcover. Baik. 21 Juli 25 juta, 23 Juli 50 juta, sampai di nomor 59 di tanggal 24 April 2019 ada menerima 75 juta. Ini kalau dilihat 200 ini. Apakah ini mungkin SPPD segini? Bukan. Informasi lainnya, Tribuners, dugaan P3K bodong, Kemenak Buruh diperiksa tim Dumas Provinsi Maluku. Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Buruh diperiksa tim pengaduan masyarakat atau Dumas. Pemeriksaan terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diduga bodong. Diketahui kasus tersebut mencuat pasca aksi protes seorang honorer Kemenak Buruh yang juga salah satu peserta seleksi P3K. Kepada Tribunambon.com, Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana Ismail Kaliki mengatakan
pemeriksaan selama 3 hari oleh tim Dumas, namun hasilnya belum diketahui. Dijelaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Agama. Dumas hanya bertugas mengumpulkan informasi awal atas laporan yang masuk. Diberitakan sebelumnya Tribuners, salah seorang pegawai honorer, La Darman, berdemonstrasi di depan kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Maluku, Senin 21 Juli 2025 kemarin. Tenaga honorer yang telah 8 tahun mengabdi di Kemenak Buru itu memprotes proses seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Menurutnya, seleksi P3K di Kemenak Buru terdapat sejumlah nama yang lolos, namun mereka tidak pernah bertugas sebagai honorer di Kemenak Buru. Musrenbang RPJMD Kabupaten SBT 2025-2029 digelar, ini kata Bupati Fahri. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Seram Bagian Timur atau SBT menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029, di mana RPJMD biasanya terdiri dari dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun oleh pemerintah daerah setempat. RPJMD disusun sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, ataupun wali kota. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri di Gedung Serbaguna Kota Bula, Rabu 13 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Fahri menilai RPJMD tersebut menjadi hal penting yang perlu dibahas secara mendalam guna menentukan perkembangan kemajuan daerahnya untuk masa mendatang. Kata dia, nantinya RPJMD tersebut menjadi pengikat antara pihaknya dengan masyarakat dalam membantu masyarakatnya di bumi Itawotu Nusa. Hal itu dilakukan untuk mendukung visi pihaknya dalam mewujudkan masyarakat Seram Bagian Timur yang sehat, cerdas, dan berbudi luhur. Berikut ini 8 program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. 1. Pusat Kesehatan Keliling, bantuan fasilitas dan layanan pengobatan keliling sekaligus sebagai upaya edukasi kesehatan masyarakat dari kecamatan hingga pedesaan. 2. Sehat bersama spesialis, mendatangkan tenaga dokter dengan berbagai spesialisasi yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus sebagai langkah mempersiapkan RSUD Bula menjadi rumah sakit rujukan utama di Pulau Seram. Yang ketiga, SBT Pintar, yaitu meningkatkan fasilitas, memperluas akses dan kesempatan belajar kepada tenaga pendidik dan peserta didik di seluruh desa. Yang keempat, SBT Terampil,
mendorong penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan latihan keterampilan masyarakat berbasis sumber daya lokal dengan orientasi kebutuhan pasar. Yang kelima, SBT kuat, yaitu meningkatkan konektivitas infrastruktur ekonomi dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan potensi sumber daya alam dengan memerhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, SBT kreatif, yaitu BUMD Perseroda berbentuk PT hasil revitalisasi direncanakan untuk menjalankan bisnis aneka usaha, termasuk di dalamnya ekonomi kreatif. Yang ketujuh, masyarakat berbudi luhur, yaitu mendorong implementasi nilai-nilai keluhuran budi di tengah masyarakat dengan meningkatkan pembangunan fasilitas dan penyelenggaraan event keagamaan dan juga kebudayaan. Yang kedelapan, aparatur berbudi luhur, yaitu melakukan pembinaan dan pelatihan aparatur untuk mewujudkan prinsip good governance dan clean government berbasis nilai agama dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bupati, para asisten sekda, serta pimpinan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur yang kami hormati, para pimpinan instansi vertikal yang hadir yang kami hormati, Istri Ketua KPU diduga tak ngantor 10 tahun tapi tak disanksi. Bupati Fahri menyebut harus ada laporan. Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri, akhirnya buka suara terkait kasus Siti Julaiha Sehwaki. Pasalnya, Siti Julaiha Sehwaki yang juga istri Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Syahrifuddin Faut itu dikabarkan tak berkantor selama lebih dari 10 tahun. Namun bukannya mendapat sanksi oleh tim penegak disiplin aparatur sipil negara atau ASN, dirinya justru diangkat sebagai Kepala Puskesmas Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolo. Menanggapi hal itu, Fahri memastikan bakal menindaklanjuti masalah tersebut dengan merujuk pada aturan yang berlaku. Hanya saja hingga saat ini belum ada pelaporan dari organisasi perangkat daerah atau OPD di mana Sehwaki awalnya bertugas. Sementara itu sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD SBT memilih tak berkomentar terkait dugaan indisipliner istri Ketua KPU itu. Disiplin pegawai sipil terhadap nama Saudara ada masalah mau dengan isi orang pasti yang masing-masing jabatannya namanya itu kan nanti jadi gini soal penegakan disiplin kita tetap ikut aturan dan mekanismenya itu mesti ada laporan masuk dari OPD terkait di mana pegawai itu berada begitu. Jadi kita menunggu kalau ada laporan kita akan lanjutkan. berdasarkan surat panggilan tim penegak disiplin Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 18.839.239.12/2025 tanggal 3 Juni 2025. Demi Allah, saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan kesaksian yang saya ketahui
langsung memanggil para terduga pelanggaran disiplin para PNS kita yang namanya sudah kita ini, masing-masing sudah kita ini, dan kami akan memanggil untuk mengambil tempat di depan dari organisasi perangkat daerah Papeda dan Litbang Kabupaten Serang bagian Timur. Silakan duduk, Ibu. Selanjutnya kami sebelum ini mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada kami Ibu sebagai apa di ini dan ditunjuk oleh siapa menjadi. Kami dari penuntut akan membacakan bahan paparan sidang. Silakan Pak. Berdasarkan surat panggilan tim penegak disiplin Kabupaten Serang bagian Timur nomor 25 untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil terhadap nama Ahmad Rifai Woka, NIP 1981 1005 2006 04 1027, pangkat penata muda 3A, jabatan Kita ke berita terakhir, Tribuners. Selepas peserta gerak jalan HUT ke-80 RI, ini pesan PLT Sekda Tual. Dalam memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia atau RI, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Renwarin melepas peserta lomba gerak jalan Rabu 13 Agustus 2025. Lomba dimulai dari lapangan Lodar L, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, dan berakhir di pelataran Balai Kota Tual. Sebanyak 228 tim dari berbagai sekolah SD, SMP, MTS, dan masyarakat umum ikut ambil bagian dalam 2 hari. Para peserta terlihat bersemangat meski matahari cukup terik sepanjang rute perlombaan. Renwarin juga mengajak seluruh peserta untuk memaknai kemerdekaan sebagai hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, baik jiwa maupun harta, demi satu tujuan, yakni kemerdekaan Indonesia. Dia juga mengapresiasi animo masyarakat Kota Tual yang tumpah ruah memeriahkan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 RI. Diketahui Ridwan Husaid Renwarin adalah seorang birokrat di pemerintahan Kota Tual, Maluku. Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Tual. Pada tanggal 8 Juli 2025, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat secara resmi melantik beliau sebagai penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Tual. Prosesi pelantikan diselenggarakan di Aula Kantor Wali Kota Tual dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tual yang akan dilepas oleh Sekretaris. Selanjutnya peserta dengan nomor punggung 004 masih dari SD Negeri 15 Tua yang akan dilepas oleh Kepala Dinas. Selanjutnya peserta dengan nomor punggung 005 masih dari
Tribuners, informasi dari Kota Tual tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.